Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Misdeka semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah kita berdoa, Misdeka akan menjelaskan itu pelajaran bahasa Indonesia ya. Kita di tema 6 ya nak ya, yaitu hemat air dan energi. Nah, Miss Deka akan mengajarkan kalian KD 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, tujuan yang harus kalian capai atau kita capai ya, ini menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Oke, setelah sebelumnya Miss Deka menjelaskan tentang menentukan ciri-ciri pantun ya dan menggali isi pantun. Nah, sekarang Miss Deka akan menjelaskan kalian tentang menggali amanat dari pantun itu sendiri dan juga membuat pantun anak ya. Sekarang silahkan kalian ke halaman 89. Di sana ada bagian C, yaitu menggali amanat pantun. Sebelum Miss jelaskan amanat pantun dalam pantun itu, kalian pahamin dulu apa itu pantun, amanat ya nak ya, amanat pantun ya. Amanat itu adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Nah, amanat pantun ini biasanya dapat ditemukan dengan melihat bagian isi pantun itu sendiri. Seperti kalian tahu sebelumnya ya, dalam pantun biasanya baris pertama dan kedua itu sampiran dan baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Jadi kalau kalian ingin tahu amanatnya itu di mana, perhatikan baris ketiga dan keempat, yaitu tentang isi dari pantun tersebut ya. Kalian perhatikan betul-betul ya kalimat atau kata-kata di baris ketiga dan keempat. Di sana itu adalah isi dari pantun. Jadi kalau kamu menemukan amanat pantun di sana, kalau kamu perhatikan pasti akan dapat amanatnya ya, atau pesan dari pantun tersebut itu apa ya. Oke, paham nak? Nah, di sini ada contoh nak. Miss langsung saja ya bacakan contohnya. Ini ada pantun ya di halaman 89. Pantunnya seperti ini. Memandangi hujan rintik-rintik, mengusir lamunan agar pergi. Kalau kita bisa menghemat listrik, pasti kita tidak akan merugi. Nah, di sini sebelum kita menggali amanatnya, kita perhatikan dulu ya. Baris pertama dan kedua itu disebut apa nak? Sampiran. Baris ketiga dan keempat itu adalah isi ya. Dimana isinya dari pantun ini adalah kalau kita bisa menghemat listrik, pasti kita tidak akan merugi. Nah, dari sini saja sudah gampang sekali ya nak ya. Kita bisa simpulkan pakai bahasa sendiri amanatnya. Misalnya kita sebagai makhluk hidup harus menghemat energi listrik agar kelak kita tidak merugi dan mendapatkan banyak manfaat dari menghemat listrik. Misalnya seperti itu ya. Itu bisa langsung aja ke poin yang baris 3 dan baris 4 itu adalah isinya. Jadi bisa kamu rangkai pakai bahasa-bahasamu sendiri ya untuk menerjemahkan amanat dari pantun tersebut ya. Atau bisa juga puisi di atas memiliki amanat bahwa semua makhluk hidup di dunia ini memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya. Nah, energi dapat membantu manusia untuk beraktivitas dan melakukan pekerjaan. Tanaman dapat hidup karena energi dari matahari. Hemat energi tidak akan membuat kita rugi. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari hemat energi. Nah, misalnya seperti itu ya nak ya. Paham nak? Nah, Miss kasih contoh satu lagi, halaman 89 nomor 1 di bagian kuis. Di sini ada salah satu pantun. Nah, kita akan mencari amanat dari pantun tersebut. Nomor 1 ya, kalian lihat ya nak ya. Bunyinya seperti ini. Pergi ke pasar membeli duku di pasar manis rasanya. Kalau memang membaca buku energi alternatif, apa untungnya? Oke, nah di sini isi dari amanat tersebut ada di baris ketiga dan keempat. Kalau memang membaca buku energi alternatif, apa untungnya? Jadi amanat dari pantun tersebut apa? Ya, kata kuncinya di sana ada membaca buku dan juga ada keuntungan atau manfaat dari energi alternatif ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan amanat dari pantun tersebut adalah pentingnya membaca buku untuk mengetahui informasi baru yang belum pernah
diketahui sebelumnya, seperti manfaat dari energi alternatif. Nah, kata kuncinya di sana membaca buku dan juga manfaat atau untung dari energi alternatif ya. Jadi kita bisa simpulkan seperti itu, pentingnya membaca buku untuk mengetahui informasi baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Nah, seperti itu ya nak ya. Kalian boleh tambahin juga misalnya yang informasi baru yang belum pernah diketahui sebelumnya seperti energi alternatif atau manfaat dari energi alternatif. Oke? Paham ya nak ya? Oke. Nah, untuk bagian C, Miss rasa cukup penjelasannya ya. Kemudian nanti tugasmu adalah mengerjakan tugas di halaman 89 dan halaman 90 ya nak ya. Yang 89 itu nomor 2, itu 3 ya nak ya, 3 dan 4 ya, atau 2, 4, 5 itu sama aja ya. Dibaca instruksinya, tulis di buku tulismu. Kemudian kalau yang sudah lanjut di halaman 90 itu ada kegiatan 6.2 menjelaskan amanat pantun. Nah, itu tugasmu nak ya. Membuat pantun berbalas. Artinya ada berapa pantun? 2 ya. Pantun yang pertama untuk membalas pantun yang kedua. Boleh kamu kerjakan bersama temanmu ya atau orang tuamu ya di rumah ya. Jadi di sana kalau sudah buat 2 pantun, kemudian tulis amanat dari pantun tersebut ya. Oke, itu tugas yang halaman 89 dan 90 ya untuk bagian C ya nak ya. Selanjutnya misalkan menjelaskan bagian D, yaitu membuat pantun anak. Nah nak, kita sudah belajar tentang ciri-ciri pantun ya. Setelah memahami ciri-ciri pantun itu biasanya ya kita juga bisa membuat pantun gitu ya nak ya. Harusnya kita bisa membuat pantun. Nah, kamu bisa membuat pantun dengan langkah-langkah sebagai berikut nak. Yang pertama, kamu tentukan tema dari pantun yang akan kamu buat ya nak ya. Pertama tentukan dulu temanya ya, jangan asal-asal, harus ada temanya, nanti jadi nggak nyambung pantun yang kamu buat. Nah, contoh dari tema pantun yaitu ada energi alternatif, kemudian ada makhluk hidup misalnya, temanya tentang misalnya sumber energi, temanya misalnya tentang cuaca kah, atau tentang sekolah kah, atau temanya tentang kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi tema-tema yang akan bisa kalian buat ya, misalnya keluarga tentang orang tua, misalnya tentang teman-teman, bisa juga seperti itu ya nak ya. Oke. Yang kedua, kalian tentukan isi yang akan atau yang ingin kamu sampaikan melalui pantunmu terlebih dahulu. Isinya tentang apa? Pikirkan dulu ya. Pikirkan dulu, tentukan isinya. Misalnya tentang apa? Nah, misalnya ya, kamu ingin menyampaikan keuntungan menggunakan energi alternatif. Nah, ini nak, kamu bisa menyampaikan melalui kalimat-kalimat berikut. Misalnya nih, ada untung gunakan energi alternatif, listrik lebih bebas polusi. Nah, itu misalnya ya nak ya, isinya gitu misalnya. Nah, isinya di sana tadi ada untung menggunakan energi alternatif. Apa untungnya? Ya listrik jadi lebih bebas dari polusi gitu ya. Nah, itu tadi isinya ya nak ya. Nah, ini isinya. Jadi tentukan dulu isinya sebelum membuat sampiran ya. Nah, yang ketiga, perhatikan akhir dari kata-kata pada isi pantun sebelumnya. Jadikanlah akhir kata tersebut sebagai acuan untuk membuat sampiran. Nah, contoh ya nak ya, tadi pada bagian isi yang tadi yang ada untung gunakan energi alternatif, listrik lebih bebas polusi. Akhir dari kata-kata yang baris pertama, yang pertama tadi adalah if ya, alternatif, if atau f gitu boleh ya. Dan juga yang terakhir tadi listrik lebih bebas polusi, itu akhirannya si atau i ya. Nah, jadi kamu harus membuat kalimat sampirannya dengan keakhiran yang sama ya. Tadi akhirannya if dan si ya. Jadi untuk sampiran atau untuk yang baris pertama dan baris kedua itu kamu buat
pakai kalimat ya, kalimat sampiran yang akhirnya sama. Misalnya contoh, Pak Untung naik delman ke rumah Latif. If sama ya. Tarik kemudi supaya kuda tak emosi. Si sama ya. Nah, setelah itu baru kita gabungkan, terbentuklah seperti ini, Nak. Kalau kita gabungkan ya, jadi Pak Untung naik delman ke rumah Latif, tarik kemudi supaya kuda tak emosi. Ada untung gunakan energi alternatif, listrik lebih bebas polusi. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Jadi langkah-langkah yang tadi yang pertama apa, Nak? Ya, untuk membuat pantun anak ya, kita pertama menentukan temanya dulu. Temanya apa? Yang kedua, isinya. Nah, poin atau isinya itu apa? Baru kita membuat sampiran ya dengan acuan dari pantun isinya tadi ya. Jadi itu 3 langkahnya. Setelah itu kamu gabung ya, jadilah satu pantun yang menarik, yang sesuai dengan ciri-ciri pantun. Oke? Nah, itu saja penjelasan dari Miss Deka ya tentang membuat pantun anak ya, Nak ya. Nah, di sini ada juga tugas ya. Kalian membuat pantun bertemakan hemat energi ya. Kemudian nanti dibuat ya, nanti dipotong, dihias, nanti biar kita tempel di kelas ya, Nak ya. Oke, paham? Nah, ini juga kamu bisa pakai Word bisa ya, atau kalian mau hias-hias sendiri juga bisa. Nanti pas masuk ya, itu boleh dibawa biar kita tempel di kelas ya, Nak ya. Nah, di halaman 90 kegiatan 6.3 yaitu membuat pantun anak ya. Oke, sekian penjelasan dari Miss Deka dan tugasnya juga. Terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka. Sampai jumpa, bye-bye.